pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 3 ruangan kelas di SD Inpres Tanah Hitam, Kota Jayapura terbakar. Akibat konflik kepemilikan pulau, 5 rumah di Kabupaten Raja Ampat ludes dibakar warga asal Maluku Utara. Seorang pemuda di Jayapura diringkus karena memproduksi ribuan botol minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Tiga ruang kelas dan 1 ruangan kesehatan Sekolah Dasar Negeri Inpres Kampung Baru di Jalan AB Pantai, Tanah Hitam, Kota Jayapura pada hari Senin sore hangus terbakar. Warga sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api semakin membesar. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura akhirnya datang membantu bersama 2 mobil suplai air dan 1 water cannon milik Brimob Polda Papua. Kurang lebih 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan, namun 3 ruangan kelas dan 1 ruang kesehatan sekolah tidak bisa diselamatkan. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu ruangan kelas. Mobil pertama dari unit AB yang tiba di lokasi itu sekitar 17.30 dan mulai proses pemadaman. Nah, unit yang kami terjunkan ke lokasi kebakaran ada 6 unit terdiri dari 4 unit mobil pompa, 2 unit mobil suplai, dibantu dengan mobil AWC dari Brimob. Dan itu selesai pemadamannya, mulai dari pemadaman api sampai pendinginan selesai itu jam 18.25. Setelah itu kami kembali ke pos kami untuk melaksanakan piket jaga selanjutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Konflik perbatasan wilayah di Pulau Sain, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, memanas setelah massa membakar 5 rumah bantuan pemerintah pada hari Minggu. Ratusan warga dari Desa Umial, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mendatangi Pulau Sain dan membakar 5 rumah bantuan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Pembakaran dipicu klaim kepemilikan 3 pulau, yakni Sains, Kias, dan Piai oleh warga dari Desa Umial. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pembakar wajib diproses hukum dan tidak ada penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Di Indonesia ini kita diatur oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan ada. Jadi kita tetap melanjutkan proses ini ke Kementerian Dalam Negeri, karena nanti Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara untuk membahas soal 3 pulau itu. Kami siap untuk besok berangkat karena kita punya dokumen sudah siap, kita sudah peninjauan lapangan, sudah rapat dengan masyarakat adat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Semua dokumen sudah lengkap. Rencana besok saya yang pimpin tim yang ke sana. Konflik kepemilikan 3 pulau ini bermula dari klaim tumpang tindih antara Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Warga Desa Umial menolak klaim Raja Ampat dengan alasan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari Pulau Gebe.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan masyarakat adat menegaskan bahwa wilayah tersebut masuk dalam Papua Barat Daya. Gubernur dan Bupati membawa kasus ini ke Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Papua Barat Daya berharap ada jalan keluar resmi tanpa harus terjadi bentrokan di lapangan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan konstitusi. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepolisian Resort Jayapura membongkar peredaran minyak tawon palsu dengan menyita hampir 1.000 botol minyak tawon di salah satu rumah kos di Kali Acai, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Polisi mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluhkan menurunnya kualitas dan khasiat minyak tawon yang mereka beli. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahan utama dasar minyak tawon ternyata minyak goreng merek Minyak Kita yang dicampur zat pewarna, kayu manis, minyak GPU, minyak telon, minyak kayu putih, dan mentol kristal. Polisi menangkap pelaku yang mengaku menjual minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Ia mengatakan sekali produksi bisa 2 hingga 5.000 botol dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Berawal dari Manokwari, selanjutnya pindah ke Jayapura pada 2021 sampai dengan sekarang. TSK AH memesan botol kosong dan menutup botolnya dari seseorang yang bernama HJI, inisial HJI, yang berada di Makassar. Sedangkan untuk kertas kardusnya, kertas label botol, segel plastik tutup botol, kertas keterangan pemakaian kertas yang lain-lainnya dipesan dari saudara I dan barang tersebut dikirim dari Jakarta dengan menggunakan bahan-bahan utama berupa minyak goreng, merek Minyak Kita, pewarna minyak, warna merah dan hijau, kayu manis, minyak GPU, minyak telon, My Baby, minyak kayu putih, caplang, dan mentol kristal. Itu bahan bakunya. Selain menyita ratusan botol minyak tawon palsu, polisi juga menyita label, segel, hingga hologram palsu. Minyak tawon oplosan sangat berbahaya karena tidak melalui proses produksi sesuai standar kesehatan. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan sebaiknya membeli minyak tawon di toko resmi. Pelaku dijerat dengan pasal pemalsuan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Keributan antar karyawan 2 perusahaan lapangan bandara terjadi di areal Bandara Dominic Edward Osok, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Senin. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersial. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Triperkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi semakin panas setelah salah satu karyawan diduga melakukan provokasi hingga hampir terjadi adu jotos di dalam areal udara bandara. Petugas Polsek Udara bersama aparat Afsek langsung mengamankan kedua kelompok dan situasi pun terkendali. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu Pak. Ya. Kalau untuk kondisi bandara sendiri seperti apa? Kalau kondisi sendiri aman, tidak ada masalah. Tidak ada. Seperti yang Bapak lihat kan tidak ada hambatan, Aktivitas tidak ada tetap masalah. penerbangan? Aktivitas tetap seperti biasa. Namanya pelayanan Darat. pelayan darat adalah namanya jasa terkait. Ya, mohon maaf, jasa tidak ya jasa terkait ya. Jasa terkait adalah kesepakatan antara pemberi pekerja dengan penerima. Itu undang-undang penerbangan. Dalam hal ini maskapai dengan GH dan lain-lain ya. Kalau mengenai kontrak dan lain-lain saya tidak bisa berbicara karena bukan dengan saya Pak. Sampai saat ini situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit, ya alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Nah, kita sebagai polisi di sini tidak ada yang melihat kemana pun, jadi kita tinggal. Karena masalah ini kan sudah dari kemarin katanya. Mereka konflik dari kemarin sampai dari kemarin. Mari kita coba mediasi, cuman belum ada kesepakatan antara PT Lion dengan PT Lintas. Situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal setelah pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana melakukan mediasi kedua pihak yang bertikai.
Topan dan Riantonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wali Kota Jayapura Abiserolo menggerebek tambang emas ilegal di sejumlah tempat di Kota Jayapura. Wali Kota kesal dengan aktivitas pendulang emas liar yang menurutnya bisa merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga. Salah satu lokasi yang didatangi Wali Kota diantaranya kawasan Polimak Pemancar dan Argapura Batu Putih. Dalam penggerebekan ini, Wali Kota menemukan warga yang menambang material tanah secara tradisional. Mereka mengaku terpaksa melakukannya untuk mencari nafkah. Situasi ini dengan orang mendulang, yang pertama adalah mungkin mereka karena hidup, ya. Mereka ingin hidup sehingga mereka jual untuk biaya hidup. Tetapi laporan itu adalah dengan kegiatan ini menyebabkan satu saat itu kalau ada terjadi hujan, banjir dan longsor akan menimpa masyarakat di daerah setempat. Oleh sebab itu tadi laporan sehingga saya harus turun dan saya langsung turun lapangan tadi di Polimak. Polimak sana kita sudah ketemu dengan masyarakat, itu ada beberapa yang akhirnya mereka masuk lewat hutan-hutan hilang, tapi ada beberapa yang sudah ketemu. Kemudian saya minta untuk tidak melakukan dulang lagi. Yang sudah digali, yang sudah dikarung, untuk kebijakan silakan. Yang sudah itu silakan dibawa untuk didulang. Itu silakan, tetapi jangan gali lagi di tempat itu. Pemerintah Kota Jayapura tidak memberikan sanksi kepada warga yang menggali tanah, namun hanya memberikan peringatan keras agar tidak lagi menggali tanah karena dapat menyebabkan longsor. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.